Sampah-sampah asing ini sekarang telah berakhir di tempat pembuangan sampah akhir di Indonesia. Saat sampah dalam negeri masih menanti solusi dan kebijakan terkait usaha industri sampah asing dan sebagian Laporan riset IPCC kesulitan dengan sampah asing dan kasus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Malia dari INPLI Regional 1. Nah, sekarang saya berada di salah satu TPA yang ada di Provinsi Riau, tepatnya itu di TPA Muara Fajar yang berlokasi di Rumbai. Dan di sini ada bersama Bapak Miko. Nah, saya sekarang ingin bertanya-tanya nih tentang di TPA Muara Fajar bersama Bapak. Nah, Pak, berapa sih persentase yang masuk sampah tiap hari di TPA Muara Fajar ini, Pak, tiap harinya? Ya, sekitar 70% lah. Nah, sekitar 70%. Nah, Pak, gimana sih cara mengatasi permasalahan sampah plastik ini yang sekarang ini banyak tumpukan sampah dan pastinya tentunya itu mengambil lahan yang banyak, Pak. Jadi bagaimana menurut tanggapan Bapak, Pak? Ya, kalau gitu diolah sampahnya baru bisa mengurangi gitu. Oke. Dan apa sih, Pak, inovasi untuk permasalahan sampah saat ini, Pak, menurut Bapak? Apakah ada inovasi yang baru untuk ini, Pak, permasalahan sampahnya? Belum ada. Oke. Untuk sejauh ini belum ada ya, Pak? Iya, belum ada. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Mulyawati, bisa dipanggil Rani. Tadi juga sudah disampaikan kita dari INPLI. Kalau dari saya sendiri dari Universitas Bayangkara, pengen wawancara sama warga setempat yang domisilinya di sekitar TPA Sumber Batu. Kalau kita pengen kenalan dulu nih dari Ibu sendiri, namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Masna, saya pengurus Taman Baca Umum Alikas di sekitar TPA Sumber. Ya, halo Bu Masna, terima kasih sudah ingin menjadi narasumber kita pada kali ini. Saya ingin tanya, Bu, sudah tinggal berapa lama di daerah sini kalau boleh tahu ya? Saya tinggal di daerah sini sekitar dari 2003. Sebelumnya kan terkait juga wilayah setempat yang mana notabene ada TPA, ada nggak sih, Bu, dampak yang dirasakan oleh warga setempat? Selama saya dari 2003 itu yang paling dampak itu pertama udara sama air lingkungan, karena kan air di sini tuh misalnya kita sendok nih, terus kita endapin selama semalam, itu nanti dia paginya itu kayak ada seperti
besi gitu, jadi agak kuning atasnya ya, kayak minyak gitu. Nah, terus Ada air ada mbak. kalau dari segi udaranya gimana tadi? Kalau udaranya ya, karena kan ini lingkungannya sampah ya, jadi kalau malam tuh kayak wangi sampah pada umumnya gitu. Agak ini lah, Iya. sedikit tidak baik untuk pernapasan juga ya. Terus selama tinggal di sini ada nggak sih Bu peristiwa yang terjadi misalkan kalau hujan kayak longsor gitu atau bagaimana? Longsor sama apa sih namanya banjir tuh udah biasa, kayak kalau hujannya bisa semalaman ya, tapi kalau hujan-hujan biasa sih nggak, paling becek aja. Tapi kalau udah ketimpa hujan seharian sampai malam itu biasa longsor. Pembuangan biasa pembuangan aktif yang longsor, tapi kalau pembuangan lama sih enggak sih gitu. Jadi juga tadi sudah menginformasikan bahwasannya kayak sumber air bersihnya itu agak kurang baik untuk dikonsumsi ya. Tapi kalau untuk MCK sendiri gimana? Kalau MCK kalau di sini sih rata-rata itu di warga ini nggak ada yang punya MCK di dalam rumah. Kalau kamar mandi sih mungkin ada ya, tapi kalau untuk pupnya itu nggak ada. Jadi kita itu biasanya ada WC umum. Nah kalau di sini tuh ada sekitar 40 kakak, dan itu MCK cuma di musola cuma 2. Jadi 40 itu kita gantian. Kalau Ibu tadi kan juga masih menggunakan air di sini, terus tapi dari sumber air bersihnya itu dari tanah atau PDA ya? Kalau untuk sehari-hari nyuci atau apa itu masih guna air sini ya, air apa gitu. Tapi kalau untuk minum kita udah beli air dari luar untuk isi ulang galon. Tadi juga udah singgung saya dampak sama hal MCK. Bisa diceritakan mengenai rutinitas seharian yang ada di wilayah sekitar TPA ini seperti apa? Kalau kegiatan sehari-hari sih, kalau yang umum itu biasa mereka yang umum gitu. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore mereka naik ke atas gunung yang aktif, yang masih pembuangan baru gitu. Tapi kalau untuk ibu-ibu sih ada juga yang ikut, ada juga yang di rumah, ada juga yang anaknya ikut gitu. Karena kita di sini sudah ada sekolah, jadi mereka bisa ditemukan di sekolah ibunya gitu. Saya juga mengenai terkait berjalannya sekolah ini itu seperti apa Ibu, kalau bisa diceritakan kepada kami? Kalau sekolah ini sih alhamdulillah sudah cukup membantu untuk anak-anaknya bisa sekolah ya, karena dulu itu ya anak-anaknya diajak mulung gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sih enggak, jadi sekolah dulu orang tuanya mulung, jadi anaknya di sini. Juga tadi dari warga setempat juga bilang udah dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, tapi ada yang kayak nanti juga di luar juga masih sekolah lagi. Iya, karena kita kan di sini cuma hanya untuk sampai SD. Jadi kalau dia mau SMP kita beasiswain untuk sekolah di luar. Jadi kita cari orang tua asli. Jadi kalau ini kurang lebih kayak bimbingan terlebih dahulu bimbingan sebelum ke sekolah yang lebih formal. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya. Oh iya Bu, sampah-sampah yang ada di sini tuh dari apa aja ya Bu? Jenisnya? Sek sampah atau sek dijual? Jenis sampahnya yang dijual sama yang ada di sini semuanya? Sek dijual tuh bodong. Iya. Sama kaleng. Balung. Sama duplek. Kerdus. Plastik banyak banget ya Bu? Banyak, ya. Iya. Sampah makanan ada Bu? Ada. Makanan sapi. Oh biasanya dimakan sapi gitu ya Bu ya? Buat makanan sapi gitu ya? Kalau apa itu? Ada kendala nggak Bu selama pengolahan di sini? Pengolahannya gitu dari pihak terkait gitu? Belum ada di sini. Kalau ini Bu, apa itu tanggapan Ibu nih mengenai sampah di sini? Tanggapan ini ya Mas. Enggak punya kerjaan toh. Senang kok ada sampah di sini. Oh iya Bu,
selama di sini nih mata pencarian masyarakat di sini emang di ini ya Bu, emang di TPA sini ya? Iya. Rata-rata. Iya. Di sini sama ini dulu. Tutuk batu. Di sini apa itu? Ada kedepannya ada harapan dari Ibu. Harapannya mau apa Bu? Kalau boleh tuh seterusnya ada buangan sampah di sini. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Muzaki. Saya dari IMTLI Regional 4. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang di sekitar kita tentang polusi udara di Surabaya, khususnya di daerah Tambak Asri. Mungkin langsung saja, yuk kita tanya. Permisi Mas. Boleh minta waktunya sebentar? Ya Pak, ada apa? Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham Muzaki. Saya dari IMTLI Regional 4. Di sini saya akan mewawancarai sedikit lah tentang polusi udara di Surabaya, khususnya di daerah Tambak Asri ini. Apakah Bapak bersedia? Oh, boleh Mas. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Igor. Oh, oke. Baik Pak Igor. Begini Pak, apa sih pendapat Bapak tentang polusi udara yang ada di Surabaya ini? Apakah Surabaya ini termasuk ke dalam polusi udara Pak? Kalau dibilang bencana sih enggak Mas, tapi kalau di daerah sini nih polusinya cukup alhamdulillah aman. Tapi mengingat kalau mengingat pada siang hari itu agak panas pol Mas. Oh, oke. Kemudian mungkin ini Pak ya, yang dirasakan Bapak selama ini itu berbeda nggak sih? Maksudnya polusinya Mas? Iya. Iya Pak. Polusinya sendiri yaitu sama aja sih Mas, perasaan Mas. Kalau polusinya perasaan, cuma kalau pandemi itu lebih kan kotanya sepi, PPKM, jadi kayak lebih bersih, resik gitu ya Mas, hitungannya Mas. Berarti bisa dikatakan Bapak ini sedikit berdampak ya, akibat polusi udara di sekitar Tambak Asri ini ya? Iya Pak, kalau dari segi polusi sedikit berdampak Pak dari sini ini Pak. Pesan dan kesan buat masyarakat sekitar buat agar polusi ini nggak semakin merebak itu bagaimana? Mungkin bisa disampaikan? Kalau saran saya sih dari segi polusi sendiri yaitu memperbanyak tanaman. Saya setuju Mas sama kiat-kiatnya Bu Risma itu Mas. Kalau memberi banyak tanaman di sekitar jalan raya, di trotoar, seperti itu sih Mas, kalau menurut saya sih. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupna Lapsi dari Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Regional 5. Di sini saya akan mewawancarai salah satu korban yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan yang terjadi pada Januari lalu. Jadi di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada Januari lalu. Oke, kepada Mbaknya bisa memperkenalkan diri dan gimana nih kabarnya sekarang? Baik, terima kasih kepada Kak Lupna. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Yusari Hidayah. Aku merupakan salah satu mahasiswa yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 kemarin. Oke Mbak Yusari, kalau boleh tahu nih, bisa nggak nyeritain kronologis terjadinya banjir? Boleh. Di sini saya menceritakan secara singkat aja ya teman-teman.
Jadi pada awalnya itu pada tanggal 14 Januari sekitar 3 hari sebelum banjir itu datang, memang pada saat itu curah hujan lumayan tinggi daripada biasanya dan hujannya juga nggak berhenti. Walaupun hujan ringan tapi emang nggak ada berhenti hujannya. Jadi kenaikan debit air sungai itu lumayan signifikan. Terus juga banyak di daerah pegunungan pembukaan lahan. Oh, jadi sebelum banjir tuh emang udah hujan gitu ya? Iya, Deras banget berarti. Terus dari kejadian banjir kemarin itu ada nggak dampak yang Mbak Yusari rasakan? Apakah itu trauma mendalam kayak gitu atas kejadian yang lalu? Oke, jadi untuk dampaknya sendiri emang pada banjir kemarin itu banyak. Dimulai dari infrastruktur, terus juga dampak sosial dan ekonomi. Kalau untuk trauma sendiri, kalau saya pribadi nggak ada sih. Cuman saya sempat nanya-nanya juga sama kawan-kawan di sekitar, sama orang-orang juga. Kalau beberapa masih ada trauma kalau hujannya itu agak deras dan nggak berhenti. Oke, buat Mbak Yusari, makasih banyak nih buat kesempatannya, waktunya, sama informasinya yang telah diberikan gitu. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Sekian informasi yang saya dapatkan. Saya Lupna Lapsi dari Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Regional 5 pamit undur diri. Semoga informasi yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Prastio Nugroho dari Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Regional 6 akan mewawancarai salah satu korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tapunggaya pada bulan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya sudah berada bersama salah satu mahasiswa yang terkena banjir dan tanah longsor di Desa Tapunggaya. Oke, mungkin kamu bisa kenalin dulu ke teman-teman. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Afif Basuki, merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari Desa Tapunggaya, sekaligus warga yang terkena dampak dari banjir dan tanah longsor di sana. Oke, kali ini nih, aku mau tanya-tanya ke kamu, bisa nggak? Iya, bisa. Oke, bisa kamu ceritain kronologis yang terjadi di sana? Memang pada saat itu sebelum terjadinya banjir sudah terjadi hujan dengan curah yang cukup lebat ya, dan berlangsung selama 1 hari 1 malam yang menyebabkan cek dam yang di sana itu menjadi jebol. Nah, karena cek dam tersebut jebol, akhirnya terjadilah banjir dan tanah longsor. Oke, dampak apa aja yang terjadi di sana? Untuk dampaknya yang saya rasakan ada beberapa. Yang pertama, ada salah satu rumah warga yang hancur, terus ada beberapa rumah warga yang rusak, dan rusaknya fasilitas pendidikan. Oke, dari terjadinya dampak yang di sana nih, ada nggak harapan kamu ke depannya? Mungkin kalau buat saya, untuk pembangunan cek dam tersendiri harus diperkuat ya, karena kita sudah ketahui penyebab banjir pada sebelumnya itu karena cek dam menjadi jebol karena tidak muat menampung jumlah air yang cukup besar. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih waktunya, Apit ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.